Kita akan masuk teman-teman sekalian, sebagaimana saya jelaskan tadi, saya sampaikan bab ke-30 masih dalam kitab sholat, anjuran menyambung shaf dan mengisi celah yang kosong. Jadi bagaimana pengaturan shaf dalam Islam itu adalah bagian yang sangat ditekankan sekali. Dan tidak boleh ada celah di antara shaf sebagaimana kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kecuali itu dari masa pandemi seperti sekarang, yang memang karena protokolnya seperti itu dan memang sudah difatwakan oleh umumnya ulama di Mekah dan Madinah pun sudah kita bisa jadikan tolak ukur di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, bagaimana ada jarak sampai insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat corona ini dan insya Allah kita kembali lagi merapatkan sholat. Ini kita jelaskan hukum yang terus berlaku sepanjang masa kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti sekarang. Hadits yang pertama dalam bab kita ini hadits ke-501 dan ada di sebelahnya ditulis sebagai teman-teman pegang bukunya A1 berarti ada A, 1A dan ada 1B. 1A-nya adalah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Hadis diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua dan juga Al-Hakim meriwayatkan dan beliau mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita sederhana pemahaman dan juga mudah sekali untuk diaplikasikan, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan atau bersalawat kepada orang yang menutupi shaf atau menyambung shaf atau merapatkan shaf. Dan salawat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menambahkan karunia-Nya kepada hamba tersebut. Jadi selain pahala doa keluar rumah pada saat mau ke masjid, doa menuju ke masjid, setiap langkah menuju ke masjid juga satu langkah akan mengampuni dosa, satu langkah akan mengangkat derajat, satu langkah akan dicatatkan pahala. Kemudian ada doa masuk ke dalam masjid, ya. Ada pahala masuk kaki kanan ke masjid, ada pahala keluar dari masjid dengan kaki kiri, ada doa di antara azan dan iqamah, ada sunnah qabliyah, ada sholat berjamaah, ya, dari awal takbiratul ihram. Kemudian juga ada pahala yang bisa kita dapatkan di sini. Ada doa di antara azan dan iqamah. Ada juga bagaimana kita masuk di shaf-shaf. Jadi jangan biarkan shaf kita berada di shaf belakang sementara shaf di depan masih kosong. Usahakan kita selalu berada di shaf-shaf yang di depan, ya. Yang sudah kita jelaskan terutama bagi kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan dianjurkan di shaf mereka berada di bagian belakang. Kemudian juga dikatakan bahwasanya malaikat. Perhatikan di sini Nabi SAW menggunakan lafaz malaikat. Malaikat jamak daripada malak. Artinya seluruh malaikatnya Allah SWT jamak. Jadi berapa miliar jumlah malaikat juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat atau memohon kepada Allah agar Allah tambahkan karunia-Nya kepada hamba tersebut. Andai saja teman-teman sekalian satu aja malaikat yang mendoakan kita, itu sudah luar biasa. Bagaimana dengan malaikat-malaikatnya Allah yang mereka terkenal adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa ibadahnya. Bahkan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah sebutkan ciri mereka dalam surah Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi mereka insya Allah mustajab doa para malaikat. Ini hanya Anda maju, misalnya Anda berada di saf kedua, Anda berada di saf pertama, lalu Anda di saf ketiga, Anda berada di saf kedua, Anda isi saf-saf yang masih kosong. Ya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Allah saja sendiri juga kalau menambahkan karunia luar biasa. Allah itu kalau Allah yang zuhma isya'adul harisat, Allah kalau memberikan rezeki kepada orang karunia-Nya tidak ada perhitungannya. Ditambah lagi seluruh malaikatnya, itu luar biasa. Hanya dengan mengisi sholat. Kalau keutamaan teman-teman sholat berjamaah hanya ini saja, nanti kita dapatkan dengan mengisi shaf-shaf itu. Sudah dapat ini sudah luar biasa. Bagaimana dengan tadi seluruh keutamaan
keutamaan yang sudah kita sebutkan. Hadis 1B-nya sahih di ghairihi, sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Ibnu Majah menambahkan wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah. Dan barang siapa menutupi kekosongan, maka Allah mengangkatnya satu derajat dengan mengisi kekosongan tersebut. Saya kembali mengingatkan teman-teman sekalian, karena subhanallah masih saya saksikan fenomena ini. 2 hari yang lalu kurang lebih pada saat kami mau sholat subuh di masjid, kebetulan saya sholatnya cukup jauh dari umumnya yang biasa saya sholat masjid yang dekat rumah, ini agak jauh sedikit. Saya sholat di sana, kemudian alhamdulillah Allah masih mudahkan bisa dapat saf pertama. Begitu iqamah teman-teman sekalian, dan imamnya maju ke depan, ada 1 kosong di sebelah saya masuk. Kemudian saya balik ke belakang dengan harapan memberikan isyarat siapa yang segera bisa meraih peluang itu. Peluang luar biasa. Allah dan malaikatnya semua mengucapkan salam, ya, atau malaikat memohon kepada Allah agar ditambahkan karunia. Allah pun menambahkan karunia yang luar biasa. Miliaran malaikat mendoakan dia. Hanya melangkah dari saf kedua ke saf pertama. Belum lagi keutamaan hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Yang kalau seandainya kata Nabi SAW, orang-orang mengetahui apa yang Allah janjikan di saf pertama dan azan, dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka mengundi, maka mereka akan berundi. Itu subhanallah, ada 2 jemaah di belakang. Mereka saling, silakan Pak, selalu menyuruh teman. Sampai saya sempat geregetan gitu, kenapa nggak diraih peluang ini gitu. Salah satunya sempat maju, tapi setelah mereka mungkin 2-3 kali silakan, yang satu lagi mengatakan silakan. Ini maksudnya silakan apa? Silakan meraih pahala yang besar dan Anda kehilangan. Kenapa harus seperti itu? Sudah saya jelaskan teman-teman sekalian. Mohon maaf, bukan menggurui. Harusnya Anda raih peluang-peluang kesempatan emas itu. Setiap punya kesempatan untuk menambah pahala Anda. Karena Anda tidak tahu, mungkin itu amal terakhir yang Anda kerjakan. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan istiqomah serta meninggal di atas iman dan Islam. Maka teman-teman sekalian, Anda raih dulu itu. Kalau ada kesempatan, kayak Anda masuk di saf pertama dan ternyata ada tempat kosong, Anda baru persilakan orang lain. Jangan Anda berikan kesempatan pada orang sementara Anda sendiri kehilangan peluang itu. Itu keliru. Ini bisa Anda tarik dalam setiap peluang yang lainnya. Ada peluang haji dan umrah, udah kamu aja yang berangkat. Saya nanti aja. Kenapa? Anda berangkat. Tapi kan saya sudah pernah berangkat lagi. Belum tentu kan ada jaminan yang lalu sudah diterima. Ada kesempatan menikah dengan orang yang baik. Kenapa Anda persilakan orang lain? Kenapa bukan Anda yang melakukannya? Jadi kan, peluang-peluang amal soleh jangan disia-siakan. Anda akan menyesal kalau Anda tidak meraih itu. Dan ini hanya sesuatu yang sederhana sekali, mudah diaplikasikan. Melangkah mengisi kekosongan. Allah dan seluruh malaikatnya berdoa atau memohon, malaikat memohon untuk kita dan Allah langsung melimpahkan karunia. Luar biasa peluang itu, sayang sekali disia-siakan. Ditambah lagi hadis 1B tadi diangkat 1 derajat. Jadi bayangkan teman-teman kalau Anda berada di bagian belakang. Terus begitu mau iqamah Anda melangkah saf 2, saf 3 sampai Anda menuju ke depan. Berapa saf yang Anda lalui? 1 langkah itu 1 derajat. 1 derajat ini Allahu a'lam berapa luar biasa. 1 level aja. Kalau Anda di kantor teman-teman, beda 1 level sama teman Anda, anggaplah selisihnya gaji cuma 1 juta rupiah. Tapi kalau dikali 1 tahun, apalagi kalau di surga abadi selamanya. Perbedaan. Dan begitu beda derajat, beda level di surga, beda fasilitas. Hanya karena melangkah, kenapa Anda melakukan? Begitu juga selanjutnya hadis nomor 502 masih di bab yang sama dengan sanad sahih dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW ya'tis saffa min nahiyatin ila nahiyah fayamsahu manakibana au sudurana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum
Qala wa kana yaqul inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala alladhina yasiluna as-sufufal awwal. Rasulullah SAW mendekati saf dari sisi ke sisi yang lain. Jalan sebagai imam berjalan sampai ke sisi yang lain saf. Apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mendekati saf dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Lalu beliau mengusap pundak kami dan dada-dada kami. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian berselisih, berbeda pendapat, karena itu menyebabkan hati kalian akan berselisih. Lalu dia berkata, Al-Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat yang bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Hadis ini teman-teman mirip dengan tadi sebenarnya. Hanya ada tambahannya, yaitu bagaimana seorang imam dianjurkan sekali agar tidak buru-buru untuk takbiratul ihram sebelum memastikan jemaahnya sudah mengisi saf-saf yang kosong, jemaahnya sudah merapatkan safnya, gitu kan. Baru kemudian dia takbir. Sudah kita jelaskan itu pada bab-bab sebelumnya juga. Nah, banyak orang di Indonesia ini berapa kali saya masuk di musola dan masjid, imamnya sudah iqamah langsung maju Allah. Itu yang paling parah itu, betul-betul tidak memperhatikan makmumnya. Ada yang mungkin lebih baik tapi juga masih kurang. Stau, luruskan. Allah. Dia tidak pernah lihat jemaahnya. Jemaahnya sudah rapat. Kalau masa pandemi sekarang minimal sejajar. Saya kadang-kadang kalau dari imam di rumah saya mengatakan istau. Minimal sejajarkan walaupun ada jarak. Gitu kan? Jadi kalau di luar pandemi sekalian tarasu, disuruh rapatkan sosok. Oleh Nabi SAW itu diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan dulu jemaah. Mungkin ada satu saf di saf kelima masih kosong, bisa yang saf dan kita suruh maju misalnya. Itu kewajiban imam. Itu kewajiban dia, jangan disia-siakan ya. Jadi Nabi SAW bukan cuma itu teman-teman sekalian. Beliau jalan dari tempat imam ini jalan ke saf pertama, keliling itu semua. Dan memegang pundak-pundak sahabat kalau ada memang yang miring, yang mundur, yang maju, dada-dada mereka ada yang ditepuk oleh Nabi SAW, dirapikan semua. Lalu beliau mengatakan pesan yang luar biasa, jangan berselisih, karena hati kalian akan berselisih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang mengisi saf-saf yang pertama. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini teman-teman sekalian, bagaimana seorang imam punya kewajiban merapikan dan merapatkan saf makmumnya. Kita bicara kalau dalam kondisi ya, betul-betul pandemi sudah tidak ada insya Allah. Tapi di masa pandemi ada ini, minimal dia menyuruh untuk sejajar. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang sebab perselisihan umat ini. Salah satunya adalah karena berselisih di saf. Yang satu lebih maju, yang satu lebih mundur, yang satu nggak mau rapat. Kadang-kadang mungkin karena sejadahnya dia besar, badannya dia kecil, nggak mau orang lain menyentuh sejadahnya. Kenapa? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nabi SAW bahkan mendoakan kebaikan bagi orang yang melunakkan pundaknya ya, supaya temannya masih bisa masuk di celah-celah saf tersebut sehingga rapat dan syaitan yang bisa masuk di antara saf. Dan yang ketiga mirip dengan faedah yang dari hadis yang pertama tadi, hadis yang 501 ini hadis 502 yang kita bahas ya, yaitu Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung saf-saf pertama. Kalau hadis yang pertama tadi yang 501 itu Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung saf, mulai dari saf 6 ke saf 5 ke saf 5 ke saf 4 terus begitu. Kalau di sini lebih khusus kepada saf-saf yang pertama. Dalam arti kata
Memang saf yang pertama itu dianggap 1, 2, 3 ya, yang kira-kira terdekat, bahkan kita sudah sebutkan yang lalu, dianggap ada doa ya, itu untuk saf pertama dan saf yang kedua dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis selanjutnya 503 dari urutan 3 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Barang siapa menyambung saf yang mengisi yang kosong, ya, dia tidak berpisah dengan orang-orang, maka Allah menyambungnya dalam kurung dengan rahmatnya. Dan barang siapa memutuskan saf, maka Allah memutuskannya dalam kurung dari rahmatnya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, juga Al-Hakim, dan beliau berkata sahih berdasarkan syarat Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini teman-teman pendek tapi luar biasa maknanya. Anda cuma punya pilihan mendapatkan rahmat Allah atau Anda malah dapat murkanya Allah. Yaitu man wasala saffan wasalahu Allah, kata Nabi SAW. Siapa yang menyambung saf, justru sengaja mendapatkan, mendekatkan, merapikan, mengisi yang kosong, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Allah akan berikan dia karunia. Atau siapa yang memutus saf, sengaja nggak mau ngisi saf, sengaja sholat sendiri, sengaja berjauhan di luar pandemi. Pandemi sekarang harusnya ada jarak. Maka Allah pun akan memutuskannya dari rahmatnya. Dan apalagi teman-teman yang kita harapkan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini memutuskan rahmat. Rahmat untuk karunia yang besar, ya. Seperti kalau Anda sakit, Anda disembuhkan, itu rahmat Allah SWT. Rahmatnya Allah kepada Anda sehingga Anda bisa sembuh. Anda lagi lapar, Anda bisa kenyang, dapat makanan. Anda lagi haus, bisa hilang dengan dapat minuman. Anda lagi susah, sedih, Allah hilangkan kesedihan tersebut. Lebih utang, Allah lunasi utangnya. Belum punya pasangan, Allah mudah terus semua rahmat. Bagaimana ruginya seorang hamba pada saat memang semua rahmat Allah hilang dari dia. Hanya karena ini tadi, sengaja. Dia niatnya baik, mau sholat di masjid, tapi tidak faham. Sehingga akhirnya percuma saja. Membuat dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya 504, urutan 4 dalam bab kita, Hasan di ghairihi. Dari Hasan telah dikuatkan dengan riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum al-yanukum manakib fis salat, wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin ma sya'a rajulun ila furjatin fis saffi fasaddaha." Artinya, orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang pundaknya paling lembut dalam sholat. Dan tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang diambil oleh seseorang menuju kekosongan dalam shaf untuk menutupinya. Ini riwayat Al-Bazzar dengan sanad Hasan, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan juga At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini menyebutkan kepada kita dua keutamaan. Kita bisa mengambil dua mutiara tepatnya. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan orang mukmin yang terbaik adalah yang paling lembut pundaknya. Supaya kita jelaskan ya. Jadi kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, kemudian ada memang celah. Dan ada orang yang berusaha masuk, kita berikan dia. Walaupun kita harus mengecilkan pundak kita. Walaupun sangat rapat, sempit, tidak apa. Kita usahakan ya, memberikan kesempatan dia untuk meraih keutamaan itu. Dan juga menutup pintu syaitan sekaligus. Kita sudah belajar pada bab sebelumnya bagaimana Nabi SAW menggambarkan kalau syaitan itu akan masuk di celah-celah saf untuk menggoda orang supaya tidak khusyuk dalam sholat, sebagaimana anak domba yang nyelip di antara domba-domba yang besar. Maka kita disuruh rapatkan
Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu juga bagaimana tumit sama tumit yang juga untuk dirapatkan sehingga membuat betis kita bertemu, pundak kita bertemu sehingga semuanya rata. Dan patokan saf di garis itu bukan ujung jari-jari kaki depan, tapi tumit bagian belakang. Jadi kalau ada garis saf, Anda injakkan di situ tumit Anda, bukan jari-jari telunjuk atau jari-jari kaki gitu. Kalau misalnya di garisnya, maka bukan seperti ini, tapi dimajukan sehingga ya jari-jari kita jauh dari garis tersebut, dan yang ada di injak garis itu adalah tumit. Ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang saf, maka semuanya akan sejajar. Tapi kalau yang jadi tolok ukur adalah jari-jari kaki, saya kita letakkan di garis, maka kita temukan dari belakang itu berantakan safnya, dan akhirnya bisa membuat ada yang maju dan ada yang mundur. Sementara ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langkah yang digunakan untuk mengisi saf maju. Kalau Anda lihat ada celah yang Anda bisa isi, itu adalah langkah kaki terbaik di muka bumi. Ya. Dan ini kata Nabi SAW, a'zamu ajran, paling besar pahalanya. Jadi tidak ada langkah teman-teman yang dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia, lebih besar pahalanya dibandingkan langkah yang dipakai untuk maju mengisi saf. Jadi jangan pernah ragu untuk mengisi saf. Terus kita ingatkan, semoga ini Allah SWT sampaikan kepada seluruh penduduk Indonesia dari kaum muslimin, bahkan kaum muslimin yang bisa memahami bahasa kita atau mungkin ada yang menerjemahkannya, agar betul-betul masjid kita ini semuanya hidup dengan orang yang berusaha meraih keutamaan yang besar, karena ini tidak butuh upaya yang besar. Melangkahkan kaki saja tidak ada sesuatu yang berat, tapi mendapatkan keutamaan yang tidak seimbang dengan langkah kita. A'zamu ajran artinya pahala yang paling besar, bahkan mengalahkan langkah-langkah yang lainnya. Juga Allah SWT mengucapkan atau Allah bersalawat kepada yang Allah tambahkan karunia-Nya. Kita jelaskan dari karunia seperti apa, bahkan lebih luas daripada apa yang kita paparkan tadi. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan para malaikat untuk juga memohon ampunan rahmat buat mereka. Itu luar biasa karunia. Kemudian hadis selanjutnya 505, dan ini urutan 5 dalam bab kita. Sahih di ghairihi, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. La ilaha illallah. Ini luar biasa keutamaan sekali. Hadisnya riwayat Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan dari riwayat Muslim bin Khalid Az-Zanji. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup celah kosong dalam shaf, dan celah dia langsung isi, walaupun dia harus bersempitan, maka Allah mengangkatnya 1 derajat. Setiap langkah 1 shaf, 1 derajat. Dia maju lagi shaf kedua, derajat yang kedua. Dan ini tambahan, membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. La ilaha illallah. Dari saya bilang la ilaha illallah, saya mengatakan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, karena begitu luar biasanya Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan pahala. Luar biasa mudahnya. La ilaha illallah. Yang sia-siakan ini. 1 kali maju ke shaf dapat istana di surga. Itu luar biasa. Ya. Dari sini dikatakan man sadda furja, sampai menutup celah kosong di shaf. Dia berusaha maju. Rafa'allahu biha darajah, Allah angkat dia dengan itu 1 derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan dibangunkan bagi istana di surga. Ini yang sekaligus juga saya tambahkan ya. Berapa kali kami saksikan teman-teman yang kebetulan umroh atau lagi tempatnya ziarah kuburan atau masjid Nabi SAW ya. Jadi banyak sekali, saya berapa kali sholat di Masjid Nabawi itu saya temukan
Sebenarnya banyak kosong di depan, tapi mereka sudah isi di pelataran, mereka isi di saf-saf belakang. Kalau kita maju ke dalam itu kosong. Karena dia masih punya waktu sebenarnya. Beda kalau sudah terlanjur, imam sudah takbiratul ihram dan kemudian memang saf sudah terbentuk situ, itu berbeda. Tapi kan kalau masih bisa, kenapa Anda tidak jalan? Kadang-kadang saya jalan dari pintu masuk Masjid Nabawi bagian belakang, karena kita biasa di bagian belakang ya. Itu sampai mendekati lokasi ya, sudah mendekati Raudhah ya sebenarnya. Tapi kita berada di payung yang terbuka gitu ya. Di situ. Ya. Itu betul-betul kita bisa dapatkan sudah, bukan tidak bisa dapat, bukan tidak bisa ya didapatkan, tapi kita bisa dapatkan. Jadi kesempatan itu. Semoga saja kita berharap di sini. Ya. Sini kan dikatakan man sadda furja, siapa yang menutup satu celah. Artinya gini, kalau Anda masuk masjid dan niat memang, apalagi kayak Masjid Nabawi yang besar, Masjid Haram Mekah yang besar, niat memang terus akan mengejar saf yang paling maksimal kita bisa dapatkan yang sudah padat, maka berapa banyak saf yang Anda lewatkan. Semoga saja setiap saf yang Anda lewati untuk menutup saf yang kosong itu, terus Allah berikan satu istana di surga. Rahmat Allah luas, bukan mustahil. Jangan sia-siakan kesempatan masuk. Ini sebuah ibadah yang ringan, bisa diamalkan, tinggal melangkahkan kaki saja. Kemudian hadis nomor 506 urutan 6 dalam bahasan kita ini atau dalam bab kita Sahih Bukhari, ini cuma sebuah sanadnya dikatakan dan diriwayatkan oleh Al-Asbahani juga dengan tambahan dari hadis Abu Hurairah. Ya. Dan ini disahihkan di Bukhari, tapi hadisnya mirip dengan tadi, mendapatkan satu istana di surga dan juga diangkat satu derajat. Hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bahasan kita di bab ini adalah 507 dari awal kita belajar dan urutan 7 dalam bab kita ini Sahih di Ghairihi dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufal awwal wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha al-'abdu yasilu biha safa. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf pertama. Tadi ya, ini saf-saf pertama. Dan tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah daripada langkah yang dilakukan oleh seorang hamba di mana dengannya dia menyambung saf. Ada sini riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih riwayat ini, maksudnya sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Di sini teman-teman, orang atau yang bisa kita ambil pelajaran pertama mirip dengan tadi ya, yaitu Allah dan malaikatnya seluruhnya ya, bersalawat kepada orang yang masuk dan menyambung saf-saf pertama, sibuk mengejar saf di paling depan sampai maksimal dia tidak bisa lagi maju dari situ. Ini sudah kita sebutkan tadi, kalau Allah bersalawat artinya Allah tambahkan karunia dan rahmatnya. Kemudian malaikat memohon kepada Allah agar diberikan karunia kepada hamba tersebut. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana langkah tadi untuk mengisi saf itu. Di hadis sebelumnya urutan 5 tadi diangkat satu derajat setiap satu langkah menuju ke saf dan dibangunkan satu istana di surga. Di sini dikatakan, ini mutar yang itu dari hadis nomor 507, Allah mencintai langkah tersebut dan tidak ada langkah yang lebih Allah cintai dibandingkan itu. Kalau Anda bertanya, kenapa langkah menuju ke sholat ini atau mengisi saf ini termasuk langkah yang Allah cintai? Karena kita kan dalam sholat itu sedang menghadap kepada Allah SWT. Ada imam yang memimpin kita seperti ibaratnya kata Imam Hanifah rahimahullah, kita sedang menghadap kepada seraja. Kita termasuk masuk ke istana tersebut dan ada satu juru bicara yang mewakili kita semua. Itu imam, kita semua ikut. Nah pada saat kita dengan pakaian bersih, kita dengan pengaturan saf yang bagus, maka itu lebih menghormati sang raja. Nah di situ Allah Subhanahu Wa Taala mencintai langkah tersebut dan menjanjikan banyak sekali keutamaan. Kita masuk ke bab 31 teman-teman sekalian.
Judulnya ancaman mundurnya kaum laki-laki ke saf belakang dan majunya kaum wanita ke saf depan, serta ancaman terhadap saf yang bengkok. Hadisnya nomor 508, urutan pertama di sebelahnya dan ke-1 urutan pertama dalam bab ini. 508 dari awal kita belajar dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufil rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufil nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan yang terburuk adalah yang terakhir. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang terakhir dan yang terburuk adalah yang pertama. Di sini riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Hari ini sudah kita sebutkan sebenarnya teman-teman sekalian bagaimana saf terbaik bagi laki-laki adalah saf yang pertama. Dan jangan sia-siakan saf pertama itu. Kalau sudah betul-betul tidak bisa lagi, Anda baru di saf kedua. Tidak bisa lagi baru di saf ketiga. Anda maksimalkan. Dan untuk meraih keutamaan saf pertama, Anda usahakan datang di awal-awal waktu. Ya, di awal waktu. Bagaimana Anda tidak sia-siakan kesempatan ini. Mutiara yang pertama dari hadits adalah keutamaan saf pertama dan saf-saf terdepan bagi kaum laki-laki. Sementara dikatakan yang terburuk adalah yang paling terakhir. Tentu bukan berarti buruk di sini dalam arti kata dia buruk orang ini karena berada di saf terakhir. Secara letterlek bukan. Tapi maksudnya adalah dia kehilangan banyak peluang pahala. Ini disayangkan sekali. Sementara saf wanita di putaran yang kedua, yang terbaik yang paling belakang, kemudian terus maju sampai yang ke depan. Dan sudah kita sampaikan bagaimana ada beberapa misi sudah perhatikan ya dia. Kalau bisa akhwat itu perempuannya ada satu panitia, kalau ada panitia musik yang mengatur itu, yang mengatur. Jadi dia mengatakan silakan diisi di mulai dari saf belakang sudah penuh baru mulai saf di depannya terus sampai di saf paling depan. Tentu ada tirai biasanya antara saf perempuan sama saf laki-laki. Hadis selanjutnya 509 urutan 2 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran wa qala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum wa la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Artinya kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya agak ke belakang. Mereka tidak mengisi saf-saf di depan. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, majulah, lalu ikutilah aku. Terus mendekati aku di saf depan. Dan hendaklah orang-orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Dan suatu kaum akan terus di belakang sehingga Allah membelakangkan mereka. Di sini diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang yang pertama mutiara kita ambil bagaimana imam punya kewajiban mengingatkan makmum yang lalai dengan shaf. Memang sudah jelaskan tadi, jangan buru-buru langsung sudah iqamah maju Allahu Akbar. Mau makmumnya berantakan, mau enggak boleh. Dia bertanggung jawab itu. Ya. Makanya Nabi SAW tadi di riwayat sebelumnya, bagaimana beliau jalan di shaf itu dan meratakan dada dan pundak para sahabat. Lalu mengingatkan agar mereka jangan berselisih dalam masalah itu, karena bisa berselisih hati mereka. Ya, jadi sini Nabi SAW pada saat lihat ada di antara mereka yang masih ke belakang, Nabi SAW ingatkan, suruh maju semua. Dan kalau misalnya imam maju supaya tidak terlalu jauh jaraknya dengan makmum, maka yang di belakang juga harus maju mendekati imam tersebut. Jadi ini pertama tentang kewajiban imam mengingatkan makmumnya tentang pengaturan shaf. Yang kedua adalah mutiara yang bisa kita ambil. Nabi SAW mengancam orang yang sengaja selalu menerlambatkan shaf, selalu mau di belakang. Selalu silakan ya, suruh orang lain yang maju. Maka kata Nabi SAW, kaum yang
selalu belakang, selalu melambatkan untuk menghisap saf depan, maka Allah pun akan melambatkan buat mereka dari karunia-Nya. Ya. Jadi mereka tidak segera diberikan apa yang umumnya orang mendapatkan dari karunia Allah SWT. Jadi sekali lagi kerugian. Sesudah bahasakan dari karunia itu bisa ya, nikmat yang besar atau keluar dari masalah. Misal seperti dapat makanan, minuman, segala macam, pakaian, rezeki, ya, pasangan, anak, keturunan, segala macam. Dan juga bisa saja selamat dari masalah. Lebih sakit, disembuhkan, dan seterusnya. Pada selanjutnya 510, urutan 3 dalam bab kita ini. Sahih riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis saffil awwali hatta yu'akhiruhumullah." Satu kaum senantiasa berada jauh di belakang saf pertama sehingga Allah membelakangkan mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan juga Ibnu Hibban. Hanya saja keduanya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban berkata atau dalam riwayat mereka, hatta yukhallifahumullah, sehingga Allah membelakangkan mereka. Di sini teman-teman sekalian, hadits yang mirip dengan tadi. Kalau ada orang sengaja, kalau ada orang sengaja memang saf masih kosong, dia nggak mau, dia mau di belakang. Dia sendirian. Kami pernah temukan di masjidnya. Jadi orang semua pada begitu mau imam mereka pada berdiri, dia tetap di belakang. Bahkan kadang-kadang subhanallah dia berada sendirian, ini bisa tidak sah sholatnya, karena safnya terputus. Ini yang ditegur oleh Nabi SAW. Dia akan terlambat dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mirip mungkin rasionalnya itu kalau kita kerja di satu perusahaan, kapan atasan kita menitahkan sesuatu, maka dia pun menilai siapa di antara staf atau pegawai yang segera langsung mengeksekusi dan menjalankan apa yang kita. Itu pasti punya nilai tersendiri dibandingkan dengan yang masih malas-malasan, duduk, nggak mau dengar, nanti aja deh. Ya kan beda. Nah, seperti itu kalau ilmu rasionalnya, Allah SWT akan menilai siapa yang meraih peluang ini akan diberikan juga karunia yang sangat besar, ya, kemajuan dalam hidup dia, ya, perkembangan, kemakmuran dan segala macam. Hadis selanjutnya 511 urutan 4 dalam bab kita yang sangat sahih dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak kami dalam sholat dan beliau bersabda, luruskan saf kalian dan jangan kalian berbeda sehingga mengakibatkan hati kalian akan berbeda. Hendaklah yang berdiri di dekatku, di belakangku pas dalam saf adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu. Kemudian orang-orang yang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang sesudah mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah kita jelaskan di sini sebenarnya. Pada pertemuan yang lalu kalau Anda ikutin, kita sudah ditiberatkan masalah itu. Bagaimana dalam hadis ini penekanan dari Nabi SAW agar menyuruh untuk ya, merapikan dan merapatkan saf, kalau tidak Allah akan buat perselisihan dalam hati kita. Jadi berselisih itu subhanallah secara letternya di sini disebutkan. Umat Islam akan bersatu disuruh pada saat saf mereka rapi. Mereka juga sholat berjamaah. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW perintahkan yang ada di belakang beliau yang siap menggantikan kalau ada apa-apa, imamnya berhalangan segala macam, maka harus orang yang berilmu dan dewasa. Kemudian datang setelah. Jadi harus ada yang imam cadangannya di belakang itu orang yang siap menggantikan. Seperti kasus pada saat Umar bin Khattab pada orang ditusuk oleh Abu Lu'lu', lalu Abu Musa al-Asy'ari langsung menggantikan posisi Umar pada saat jatuh. Walaupun ada sebagian jemaah yang membatalkan sholat untuk mengurus Umar radhiyallahu anhu majma'in. Hadis selanjutnya 512 ada 5A dengan sanad sahih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, 5A musnad 5 di bab kita ini, 512 dari awal kita belajar ya.
Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Sungguh kalian harus meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih. Hadis riwayat Ahmad, riwayatkan Malik, Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, milik selain daripada Al-Bukhari, An-Nu'man bin Bashir berkata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, hatta ra'a anna qad aqalna anhu, thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir, ra'a rajulan badiyan sadruhu min as-saf, faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami sehingga seolah-olah beliau meluruskan batang anak panah, sehingga beliau melihat kami telah memahami perintahnya. Kemudian suatu hari beliau pernah keluar mengimami sholat, lalu beliau berdiri sehingga beliau hampir saja bertakbir. Lalu beliau melihat seseorang dengan dada yang menonjol dari saf. Maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, sungguh kalian harus meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih. Nah, di sini teman-teman, kembali kita korek mutiaranya. Yang pertama adalah bagaimana para sahabat, diantaranya di sini Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, mendirikan ayahnya sahabat yang mengatakan radhiyallahu anhu, menyampaikan kalau Nabi SAW itu mengatur saf kami seperti kalau beliau mengatur anak panah. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau seseorang pemanah, dia harus betul-betul menata dengan rapi sekali baru dia lepaskan sehingga sasaran tepat. Jadi beliau melihat dada-dada para sahabat dari samping sahabat itu semua sudah rata belum, baru beliau takbir. Begitu luar biasanya beliau menjaga sallallahu alaihi wasallam saf ini, karena akan berhadapan dengan sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua pelajaran adalah kembali kepada masalah kewajiban imam mengatur saf. Di sini kasusnya sampai Nabi SAW sudah mau takbir, lalu beliau melihat ada satu orang yang maju dari saf, nggak dibiarkan Nabi SAW, padahal sudah mau takbir. Beliau lalu mengatakan, wahai hamba Allah, kalian harus merapikan saf kalian, meluruskan saf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan di wajah-wajah kalian. Jadi dua riwayat ini dalam satu angka atau susunan 5A ya, yang menjelaskan kepada kita tentang masalah perselisihan itu benar-benar akan terjadi di antara muslimin kalau mereka tidak merapatkan dan merapikan saf mereka. Di 5B-nya, nanti sekalian saya jelaskan insya Allah, dengan sanad sahih dari riwayat lain milik Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, aqbala Rasulullah SAW ala nasi biwajhihi faqala aqimu sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Qala fara'aitu ar-rajula yalzaqu mankibihi bi mankibi sahibihi wa rukbatihi bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Rasulullah SAW menghadap kepada orang-orang dengan wajahnya pada saat mau takbir. Sebelum takbir beliau menghadap ke makmum semuanya. Selain bersabda, luruskan saf kalian, atau kalau tidak Allah akan membuat hati-hati kalian saling berselisih. Dia berkata, maka aku melihat seorang laki-laki menempelkan pundaknya. Maksudnya yang berkata adalah sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Aku melihat seorang laki-laki menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, maksudnya lutut dari samping ya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Hadis ini di urutan nomor 5, kita ambil korek mutiaranya.
Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW peduli sekali terhadap merapikan saf itu, dan ini adalah sekali lagi kewajiban imam sebelum takbir, bagaimana dia merapikan saf dan bagaimana digambarkan Nabi SAW merapikan saf para sahabat seakan-akan ya, merapikan anak panah. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW memastikan sebab perselisihan umat ini justru karena terjadi perselisihan dalam masalah saf sholat. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari 5B, sekarang tadi dari 5A, 5B-nya adalah bagaimana para sahabat begitu mendengarkan sabda Nabi SAW dan harus merapikan saf kalian kalau tidak terjadi perselisihan. Maka mereka pun ya, mempertemukan antara pundak sama pundak temannya, ya, kemudian berpisah atau runtut juga dari samping bertemu sehingga membuat juga telapak atau tumit kami tumit mereka pun bertemu dengan temannya, sehingga tidak ada celah di antara saf. Saking luar biasa mereka menjaga agar jangan sampai perselisihan terjadi di antara mereka. Yang terakhir teman-teman sekalian, hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini yaitu hadis nomor 513. Ada dua ya, urutan 6A dan 6B. 6A-nya sanadnya sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyah, yamsahu sudurana wa manakibana, wa yaqul la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum, inna Allah malaikatu yusalluna ala sufufil awal." Rasulullah SAW masuk di sela-sela memeriksa saf dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Beliau mengusap dada-dada kami dan pundak-pundak kami dan beliau berkata atau bersabda, "Janganlah kalian berbeda-beda sehingga menyebabkan hati kalian pun akan berselisih." Beliau bersabda, "Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada saf-saf pertama." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan dalam lafadznya, lafadz dari yang dimiliki oleh Ibnu Hibban adalah karena Rasulullah SAW ya'tina fayamsahu awatikana wa sudurana wa yaqul la takhtalif sufufakum wa takhtalifa qulubukum, inna Allah malaikatu yusalluna ala as-saffil awwal. Rasulullah SAW benar-benar mendatangi kami, lalu beliau mengusap pundak-pundak kami dan dada-dada kami seraya bersabda, "Hendaknya saf kalian tidak berbeda-beda sehingga akibatnya hati kalian pun akan berselisih. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada saf pertama." Kemudian 6B-nya dengan sanad sahih dari riwayat Ibnu Khuzaimah, "La takhtalif sudurakum, la takhtalif sudurukum, fatakhtalifa qulubukum." Jangan dada-dada kalian berbeda sehingga menyebabkan hati kalian pun akan berselisih. Jadi saya baca semua tadi ini karena memang semakna hadisnya. Kita bisa ambil tentunya bagaimana Nabi SAW jelinya. Pelajaran pertama meneliti dan mencek satu persatu saf-saf tersebut, ya. Sehingga tidak ada celah di antara mereka. Baru beliau takbir dan mengusap pundak dan juga dada agar dirapatkan. Jadi ini merupakan kewajiban imam sebenarnya kita katakan. Kemudian Nabi SAW memastikan perselisihan umat akan terjadi justru karena perselisihan di saf. Dan yang terakhir adalah bagaimana Allah dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada, atau Allah SWT menambahkan karunia-Nya, rahmatnya kepada orang-orang yang mengisi saf-saf pertama atau mengisi celah-celah saf. Begitu juga dengan para malaikatnya. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan bahas nanti pertemuan akan datang bab ke-32, anjuran mengucapkan amin di belakang imam dan ketika berdoa serta doa yang diucapkan pada waktu i'tidal dan juga ya iftitah ya.